warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya di rumah masing-masing. Walaupun di rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang rasio trigonometri. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, karena doa itu penting untuk setiap apapun yang kita lakukan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. A few moments later. Berdoa selesai. Silahkan sediakan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan saya berikan pada slide. Sebelum masuk slide, kalian tahu Monas enggak? Itu loh yang warna kuning itu. Itu Mananas. Nah, Monas itu Monumen Nasional Indonesia. Nah, bangunan itu sangat tinggi dan perlu kita mendaki terlebih dahulu untuk menentukan seberapa tinggi Monas tersebut. Tapi ada cara yang lebih mudah nih, yaitu dengan menggunakan rasio trigonometri. Kalian tidak usah capek-capek mendaki Monas sampai ke pucuk untuk mengetahui tinggi Monas tersebut. Caranya itu, kalian berjalan sampai posisi kalian dan pucuk Monas itu ada sudut elevasi sebesar 45 derajat. Maka posisi kalian itu adalah puncak dari Monas tersebut. Kok bisa sih? Ya makanya kalian harus mempelajari rasio trigonometri dulu. Nah, yuk kita simak. Baik, kita sudah masuk ke slide-nya. Sebelum ke materi rasio trigonometri, kita akan membahas dulu definisi dari trigonometri tersebut. Oke. Ada dua definisi. Yang pertama itu menurut bahasa. Menurut bahasa, trigonometri berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari kata trigonon yang berarti tiga sudut dan metron yang berarti mengukur. Jadi menurut bahasa, trigonometri itu artinya itu mengukur tiga sudut. Kemudian menurut istilah, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Oke. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari ilmu astronomi. Nah, jadi menurut istilah itu adalah lebih dalamnya dari menurut bahasa. Intinya mengukur panjang dan sudut segitiga. Nah, bidangnya itu dulu dipergunakan untuk mempelajari tentang astronomi. Jadi ilmu perbintangan dan semacamnya. Kita berlanjut ke rasio trigonometri. Rasio trigonometri adalah hubungan pengukuran panjang dan sudut dalam sebuah segitiga. Jadi segitiga itu kan mempunyai tiga sisi dan tiga sudut. Nah, itu tuh ada hubungannya. Misalkan diberikan segitiga ABC sebagai berikut. Segitiga ABC. Nah, sisi dari BC kita sebut yaitu sisi A. Sisi dari AC kita sebut sisi B, dan sisi dari AB kita sebut sisi C. Kemudian di sini ada sudut A. Nah, sisi A yang ini disebut sisi depan sudut A karena posisi dari sisi tersebut berada di depan sudut A. Kemudian sisi B itu disebut samping sudut A karena berposisi di samping sudut A. Kemudian sisi C itu disebut sisi miring karena hanya sisi C saja yang miring, sedangkan sisi A dan sisi B itu saling tegak lurus. Dan kenapa tidak disebut sisi samping juga? Karena untuk membedakan antara sisi B dan sisi C. Karena rasio itu perbandingan, jadi perbandingannya itu seperti ini. Ya ingat ya, di trigonometri itu kita mempunyai tiga istilah, yaitu sin, cos, dan tangan. Kemudian ada kebalikan dari sin, cos, dan tangan, yaitu kebalikan dari sin, kosekan, kebalikan dari cos adalah sekan, dan kebalikan dari tangan adalah kotangan. Oke. Perbandingan pertama, sin A itu sama dengan A per C. Nah, jadi sin sudut A itu sama dengan A per C. Kemudian
cos A itu B per C. Jadi sisi sebelah sini dibagi sisi sebelah sini. Kemudian ada tangen A sama dengan A per B. Tangen itu sama dengan sin per cos. Jadi ketika tangen sudut A yaitu sudut ini nih, sama dengan sin sudut A per cos sudut A. Karena sin sudut A per C dan cos sudut A B per C, maka tangen A atau tangen sudut A sama dengan A per B. Kemudian ada kosekan A. Kosekan itu kebalikan dari sin. Berarti kosekan A sama dengan 1 per sin A. Karena sin A-nya A per C, maka kosekan A-nya tinggal dibalik saja. Jadi C per B. C per A, maaf. Kemudian perbandingan kelima ada sekan A. Sekan itu kebalikan dari cos, jadi tinggal dibalik saja. Sekan A sama dengan C per B. Kemudian kotangan A sama kebalikan dari tangen, tinggal dibalik saja. Berarti kotangan A sama dengan B per A. Oke. Untuk menghafal ini, karena kalau misalkan kita tidak hafal itu tidak akan bisa memecahkan suatu permasalahan dari trigonometri segitiga, maka kita harus hafal. Nah, cara menghafalkannya itu simpel. Dengan istilah yang tadi di sini, nah, kita bisa menghafal 3 perbandingan yang seperti ini. Yang pertama itu sin. Sin itu kan A per C, di mana A-nya itu depan dan C-nya itu samping. Maka bisa disingkat yaitu sin demi. Sin sama dengan depan per miring. Kemudian cos. Cos itu B per C, di mana B-nya samping dan C-nya itu adalah miring. Maka bisa disingkat yaitu cos sami. Cos sama dengan samping per miring. Dan tangen itu sama dengan A per B. A di mana A-nya depan dan B-nya samping. Maka bisa disingkat yaitu tan desa. Di mana tangen sama dengan depan per samping. Jadi ingat istilah 3 ini. Sin demi, cos sami, tan desa. Sin depan per miring, cos samping per miring, dan tangen depan per samping. Oke, sudah hafal ya? Berlanjut ke contoh soalnya. Diberikan sebuah segitiga ABC seperti gambar di atas. Ya, tentukan sisi AC, sin C, cos C, dan tangen C. Karena kita mempunyai istilah yang tadi, maka kita harus menentukan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Untuk sisi miring sudah jelas yaitu AC. Dan untuk sisi depan itu karena sudutnya di C, maka sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut yaitu 4. Nih, sisi AB dengan nilai 4. Nah, ini adalah depan. Dan yang sisi BC berarti samping. Nah, untuk menentukan sisi AC, kita menggunakan rumus dari Pythagoras. AC sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat plus BC kuadrat. AC sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kemudian AC sama dengan 16 ditambah 4. AC sama dengan akar dari 20. AC sama dengan 2 akar 5. Nah, ini sudah maklum ya, sudah kita maklumi. Kemudian nomor 2, nah ini sin. Ingat, sin itu sin demi. Berarti sin sudut C sama dengan depan per miring. Nah, ingat, depan per miring, sin demi. Depannya itu 4, kemudian miringnya itu yang tadi, sisi AC, yaitu 2 akar 5. Maka didapatkan sin C sama dengan 4 per 2 akar 5. Kemudian 4 coret, 2-nya juga dicoret, sama dengan 2 per akar 5. Karena akar 5 tidak bisa menjadi penyebut, maka kita rubah menjadi 2 per 5 akar 5. Nomor 3 yaitu cos. Ya, untuk cos yaitu ingat cos sami, samping miring. Berarti cos C sama dengan samping per miring. Di mana sampingnya itu sudut BC bernilai 2 dan miringnya itu sudut AC bernilai 2 akar 5. Kita masukkan ke sini.
cos C sama dengan 2/2 akar 5. Ya, ini bisa kita coret tinggal 1, berarti cos C sama dengan 1 per akar 5. Karena penyebut tidak bisa bentuk akar, kita ubah menjadi 1/5 akar 5. Satu lagi tangen C. Ingat ya, tangen itu tan desa. Berarti tangen C sama dengan depan per samping. Di mana depannya itu sisi AB dan sampingnya itu BC. Kita masukkan depannya 4 dan sampingnya itu 2. Berarti tangen C sama dengan 4/2. Kemudian tangen C sama dengan 2. Sudah paham ya? Lanjut ke latihan. Ya. Diberikan sebuah segitiga ABC. Nah, dengan sudut di A dan sisi AB X/2 dan sisi AC X/3. Jika cos A sama dengan 2, tentukan luas segitiga ABC. Mangga untuk kalian semua, ini latihan untuk di rumah masing-masing. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui nilai X terlebih dahulu, kemudian kita cari sisi BC, dan kita baru menentukan luas segitiganya. Melanjut pada sudut istimewa. Oke. Sudut istimewa itu yaitu sudut-sudut yang jika berdampingan dengan istilah sin, cos, dan tangen itu menghasilkan angka yang istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena ini bisa dihafal gitu. Tidak seperti sudut yang lainnya. Di sudut-sudut tersebut itu ada 12 sudut, yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Nah, sudut-sudut ini itu istimewa. Kemudian sudut ini tuh dibagi menjadi 4, yaitu ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke. Langsung saja kita sandingkan dengan sinus. Misalkan sinus 30 derajat, maka hasilnya itu adalah setengah. Nah, istimewa kan tidak angkanya itu tidak kebanyakan, tidak 0, berapa itu, melainkan hanya setengah. Kemudian sinus 45 derajat yaitu setengah akar 2, sinus 60 derajat setengah akar 3, dan sinus 90 derajat adalah 1. Nah, kalian bisa lihat seterusnya ya. Kemudian cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Untuk seterusnya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, untuk tangen itu karena tangen itu adalah sin per cos, maka kita tinggal bagikan yang ini saja. Tangen 30 derajat, maka setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya itu setengah 1/3 akar 3. Kemudian tangen 45 kita bagikan yang ini sama dengan 1. Tangen 60 kita bagikan yang ini sama dengan akar 3. Dan tangen 90 kita bagikan yang ini, maka tak terdefinisi. Kenapa? Karena 1 dibagi 0 itu tidak ada hasilnya atau tidak terdefinisi. Nah, kalian bisa perhatikan pada sudut-sudut selanjutnya ya. Nah, ini. Dan kalian itu harus hafal ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan trigonometri. Karena kalau tidak hafal itu bakalan agak susah untuk mencari jawaban dari sebuah penyelesaian tersebut. Nah, maka harus hafal dari kesemuanya. Berarti ada 12 angka dikali 3, berarti 36 angka yang harus kalian hafalkan. Nah, ada caranya dan saya sudah menyiapkan medianya untuk kalian menghafal sudut-sudut ini tanpa kalian harus menghafal satu-satu, dan ada caranya. Nanti setelah materi ini saya akan jelaskan. Oke, kita lanjutkan ke rasio trigonometri dengan sudut istimewa. Kita tahu di rasio trigonometri hanya melibatkan sisi dari setiap sisi segitiga. Kita tidak mengetahui sudut dari segitiga tersebut. Nah, untuk materi ini,
Kita contohkan dulu. Biasanya itu hanya akan diketahui satu sudut dari segitiga dan satu sisi dari segitiga tersebut. Nah, sudut A yaitu 30 derajat dan sisi AB yaitu 5 cm. Tentukan luas segitiga ABC tersebut. Untuk mengetahui luas segitiga ABC ini, kita perlu nilai dari BC, sisi BC tersebut. Nah, lanjut ya ke jawabannya. Pertama, diketahui AB yaitu 5 cm, sudut A 30 derajat. Ditanyakan luas segitiga ABC. Ya, kita jawab luas segitiga ABC itu AB dikali BC per 2. Di mana AB adalah alas dan BC adalah tingginya. Kemudian, karena BC belum diketahui, maka kita akan mencari BC terlebih dahulu. Ya, ingat ya, di sini sisi AB adalah samping dari sudut A dan sisi BC adalah depan dari sudut A. Dan perbandingan antara yang melibatkan depan dan samping itu adalah tangan, di mana tangan, ingat kita tangan desa, tan desa, di mana tangan sama dengan depan per samping. Oke, kita masukkan tangan sudut A sama dengan desa, depan yaitu BC, samping yaitu AB. Tangan 30 derajat sama dengan BC per 5. Nah, tangan 30 derajat kita tahu menurut tabel yang tadi itu 1/3 akar 3 sama dengan BC per 5. Kemudian 5 ini kita pindah ruaskan ke sini, kita balik. BC sama dengan 1/3 akar 3 dikali 5. BC sama dengan 5/3 akar 3. Kita sudah tahu nih nilai dari BC tersebut. Kita langsung mencari luas segitiga ABC-nya. Luas segitiga ABC sama dengan AB dikali BC per 2. AB-nya 5 dan BC-nya itu 5/3 akar 3. Dibagi 2. Nah, dihasilkan yaitu 25/6 akar 3. Nah, itu. Jadi, ketika sudah menyatu dengan sudut istimewa, biasanya yang diketahui hanya satu sudut dari segitiga tersebut dan satu sisi dari segitiga tersebut. Oke, ya, materi hari ini sudah habis ya. Dan untuk latihannya, bisa kalian selesaikan soal berikut ini. Ada Monas, kemudian kalian berjalan sejauh 66 meter keluar Monas dengan sudut elevasi yaitu 30 derajat. Nah, soalnya berapakah tinggi Monas tersebut? Kalian ingat-ingat menggunakan perbandingan apa? Sinus atau cos atau tangan. Kemudian cari dari perbandingan tersebut. Oke, terima kasih. Gimana tadi penjelasannya? Bisa dipahami kan? Kalau tidak pahami, silakan putar ulang kembali videonya dari slide pertama. Oke. Karena di sini kita akan berlanjut pada pencarian sudut istimewa menggunakan media ini. Nah, ini bernama diksi, yaitu diagram sinus. Nah, diagram sinus itu seperti ini. Jadi, ini ada kurva vertikal, kurva horizontal, kemudian diagram itu seperti ini. Gitu. Seperti ombak. Kalau diteruskan itu seperti ombak. Nah, untuk kurva vertikalnya kita isi dengan nilai dari sudut tersebut. Jadi ada 1, ada setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0, tentunya 0 kan di sini sesuai dengan sudut vertikalnya. Kemudian ada min setengah akar 2, min setengah akar 3, dan min 1. Kemudian pada kurva horizontalnya kita isi dengan sudut-sudut istimewa dari mulai 30 derajat, 45 derajat sampai dengan 360 derajat. Untuk mencarinya mudah. Di sini ada titik putih. Nah, titik putih. Kita tinggal geser titik ini
sampai segaris dengan sudut istimewa yang ada di kurva horizontal tersebut. Oke. Karena ini diagram sinus, kita mencari sin terlebih dahulu. Cara mencarinya tinggal sesuaikan saja dengan sudut yang ada di kurva horizontal. Oke. Misalkan mau cari berapa nih? Mau cari misalkan sudut 60 derajat. Oke. Kita tarik atau gerakan sampai sejajar dengan 60 derajat. Nah, ini kan sudah sejajar dengan 60 derajat nih. Nah, kita tinggal, ini sudah sejajar dengan 60 derajat, tinggal kita cari untuk nilainya di kurva vertikal. Nah, ini sudah 60 derajat dan di kurva vertikal itu menunjukkan angka setengah akar 3. Maka sin 60 derajat hasilnya itu setengah akar 3. Contoh lainnya, kita cari misalkan sin 240 derajat. Nah, 240 derajat itu ada di sini. Maka titik ini kita pergerakan lagi sampai sejajar dengan 240 derajat. Nah, di sini. Dan ini sejajar dengan di kurva vertikalnya itu setengah min setengah akar 3. Berarti sin 240 derajat itu sama dengan min setengah akar 3. Nah, untuk sin seperti itu, tinggal kalian gerakan saja sesuai dengan kurva horizontalnya. Terus mencari nilainya itu di kurva vertikal. Untuk kosinus ini ada sedikit perbedaan. Karena kurvanya juga berbeda awalnya saja. Kurvanya tetap seperti ini, cuman awalnya itu kalau kosinus itu di sini. Jadi ini itu di situ tidak ada, kemudian di sini berlanjut sampai ke angka 1 lagi. Karena mulai dari sini dan titik ini itu adalah 90 derajat dari sinus, maka bisa kita katakan cos sudut itu sama dengan sinus 90 derajat ditambah sudut tersebut. Contoh ya, kita tarik kembali ininya ke awal. Oke. Contoh, misalkan kita akan mencari cos 30 derajat. Nah, karena cos 30 derajat itu sama dengan sinus 90 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan sinus 120 derajat. Nah, kita mencari di sini itu bukan mencari cosnya tapi mencari sinusnya, karena sinus 120 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Kita mencari, kita gerakan sampai sejajar dengan 120 derajat. Nah, di sini. Dan ini tuh sejajar dengan di kurva vertikalnya itu setengah akar 3. Maka sinus 120 derajat itu setengah akar 3. Dan begitu pun cos 30 derajat itu setengah akar 3. Contoh lainnya, misalkan kita akan mencari cos 180 derajat. Nah, berarti karena cos 180 derajat itu sama dengan sinus 90 derajat ditambah 180 derajat sama dengan sinus 270 derajat. Nah, kita geser kembali sampai sejajar dengan sinus 270 derajat. Nah, ini sudah sejajar dan kita tahu di kurva vertikalnya min 1. Maka nilai dari sinus 270 derajat sama dengan min 1. Begitu pula cos 180 derajat itu hasilnya itu min 1. Nah, kita sudah tahu cara untuk mencari sin dan cos menggunakan diksi ini. Kemudian cara mencari tangen. Nah, kita tahu tangen itu adalah sin per cos. Maka tangen sudut sama dengan sin sudut per cos sudut. Untuk mencari tangen sudut berarti kita hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari sinus sudut dulu. Kita kembalikan lagi ke awal. Pertama, kita harus mencari sinus sudut dulu. Contohnya, kita akan mencari tangen 30 derajat. Maka
kita akan mencari pertama itu sinus 30 derajat dulu. Kita gerakan sampai ke 30 derajat. Nah, 30 derajat yaitu hasilnya itu setengah. Kemudian kita mencari kosinus 30 derajat. Tadi itu kosinus 30 derajat itu sama dengan 90 derajat tambah 30 derajat sin. Berarti sin 120 derajat. Gerakan lagi sampai sejajar dengan 120 derajat. Nah, dan nilai dari sin 120 derajat itu setengah akar 3. Berarti cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, tangan 30 derajat sama dengan setengah per setengah akar 3. Karena sin sudut per cos sudut. Setengah per setengah akar 3 itu sama dengan 1 per akar 3. Karena akar tidak bisa menjadi penyebut, maka kita ubah menjadi 1 per 3 akar 3. Seperti itu. Mungkin jelas ya untuk penggunaan diksi ini. Ya, kalian bisa coba untuk membuat ini di rumah masing-masing untuk membantu kalian dalam mencari sudut-sudut istimewa. Atau kalian juga bisa membayangkan kurva sinnya dan mencari dari imajinasi kalian tersebut. Oke. Mungkin segitu saja untuk materi pada kesempatan kali ini. Hikmah dari mempelajari rasio trigonometri ini, karena rasio itu hubungan dan sudut kemudian sisi segitiga itu mempunyai hubungan, maka bisa saya katakan segala sesuatu itu mempunyai hubungan. Dan sesuatu tersebut bisa menentukan sesuatu yang lainnya, nilai sesuatu yang lainnya. Seperti sudut dalam segitiga itu bisa menentukan nilai dari sisi yang ada pada segitiga. Oke, kita tutup untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain hari dengan video dan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa